Oke, masuk ya. Oke, udah lebih jelas suaranya sekarang, Dr. Shirley. Dikasih nih, maaf ya, jadi ada harus masuk lagi nih teman-teman. Ya, oke, kita start aja ya. Udah jam Tunggu 5 sebentar di kali ya. sini. Oh, jam 5. Oke, di Indonesia Timur jam 5, di Mm-mm. sana masih jam 4 ya. Tunggu 1 menit kali ya Mas ya. Oke, Kalau tadi pada ini, ada yang baru pada japri di join. WA. Iya. Jadi, berapa kilo cover bagasinya, Pak Waduh, Shirley? over yang pasti. Belanja ya. Oke. Belanja enggak, Bang yang banyak. Licin sedikit ini. Maaf, terulang. Ya, Halo Lucy, tuh. saya tadi lihat Dr. Ini Putri pengalaman gabung tuh pertama aku dari live. Medan. Halo, Dr. Shirley kayaknya konektivitasnya Oke, agak sekarang terganggu. jelas? Yes, ya jelas. Oke. Oke, Oke, kita mulai ya. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, moms and dads di rumah. Selamat sore semua. Selamat berjumpa kembali dengan kami, UKK Kardiologi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia. Hari ini live IG kita bincang santai ya mengenai topik-topik kardiologi. Nah, yang hari ini kita akan bahas yaitu tentang bagaimana kita memantau pasien ya yang sudah dilakukan intervensi agar dia bisa pergi sekolah. Nah, hari ini kita kehadiran narasumber yang cantik, yang cantik sekali dari Pekanbaru. Kita sapa dulu Dr. Shirley. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Dokter Iksan. Apa kabar di sana? Iya. Sudah healing jadi lebih fresh ya, Dok ya. Kemarin di Bali ya, sekarang sudah sudah kembali tugas ya, Dok ya. Sudah di Pekanbaru Iya, ini, Dok? betul. Sudah, Dok. Sudah ya, Mm-mm. oke. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu ya, Mom and Dad, stay tune dengan kita karena hari ini kita akan bahas A sampai Z ya, bagaimana kelainan jantung bawaan, seperti apa, terus bagaimana tata laksananya. Nanti kita akan dicerahkan oleh Dr. Shirley ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Silakan bertanya atau nanti kalau memang mau bergabung silakan request join. Nanti kita ajak bergabung, kita diskusi sama-sama di sini. Oke. Untuk tidak membuang waktu, kita buka diskusi kita hari ini ya, Dr. Silly. Dengan pertanyaan dasar dulu boleh ya, Dok ya? Boleh. Pertanyaan dasarnya itu, biasanya itu masih ada nih di live IG atau di praktek. Kita suka ditanya sama orang tua, memangnya anak itu bisa sakit jantung? Nah, itu pertanyaannya. Anak itu bisa sakit jantung ya, Dok? Bukannya dewasa doang yang punya penyakit jantung, udah tua lagi katanya. Coba, Dok, dikasih tahu dulu Mama Edet di rumah ini gimana kok bisa anak sakit jantung? Oke. Jadi ke anak sakit jantung bisa nggak? Bisa. Jadi penyakit jantung pada anak itu terbagi dua. Yang pertama adalah bawaan, yang kedua adalah didapat. Kalau bawaan Hmm, artinya dibawa sejak bayi yes. tersebut dalam kandungan, ya. Jadi ada Ya, kelainan struktur jantung dan pembuluh darah yang dibawa sejak dari dalam kandungan. Sedangkan penyakit ya. jantung didapat artinya pada saat lahir jantungnya normal, tetapi Hmm. kemudian bisa terkena infeksi. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya kelainan pada jantungnya. Tuh, oh, jadi ternyata bisa ya anak-anak ya. Tuh, buat papi mami, mom and dad di rumah. Jadi yang punya sakit jantung itu bukan cuma orang dewasa. Anak juga ternyata bisa, bahkan dua. Bisa dari kandungan atau bisa juga udah besar baru kena ya, Dok ya. Nah, Iya, sekarang betul. kalau
ini yang ditanya lagi nih sama keluarga pasien nih, sama orang tua. Masih nggak terima waktu kita kasih tahu bahwa anaknya ada kelainan jantung atau dikirim dari dokter lain begitu ya. Dia bilang, "Dok, anak saya ini gemuk, aktif, udah gitu tidak pernah biru. Memang bisa sakit jantung, Dok, kalau kayak begini tandanya." Nah, gimana tuh, Dok? Kita jawabnya, Dok. Jadi Biar orang tua juga paham di rumah. iya. Jadi justru sebenarnya yang paling banyak itu kelainan jantung itu adalah yang tidak biru. Dibandingkan yang biru Tuh. justru banyak yang tidak biru nih kalau bawaan. Nah, apakah gemuk atau Hmm. kurus tergantung kelainannya. Jadi penyakit jantung itu ada tipenya yang kita istilahnya kita sebut dengan bocor jantung. Nah, kalau bocor jantung, Seru ya. semakin besar bocor jantungnya, maka kenaikan berat badan itu akan semakin sulit dan terdapat gangguan tumbuh kembang. Tetapi Yes. jika kelainan itu bentuknya penyempitan kartu pembuluh darah paru misalnya, anaknya bisa gemuk-gemuk saja. Nah, yang paling penting adalah kontrol rutin ke dokter anak untuk memantau pertumbuhan berat badan dan tumbuh kembang anaknya. Karena di sana juga dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, ya, dan sebagian Betul. besar itu bisa terlihat dari pemeriksaan, terdengar dari pemeriksaan fisiknya. Oke, jadi kalau orang imunisasi biasanya dokter anaknya langsung aware ya, Dok ya. Iya, Kalau memang ada kelainan benar. jantung ya, Dok ya. Nah, Oke. tapi namun Terus, sayangnya itu dokter Isan kan, kelainan jantung itu biasanya, apalagi kalau bocornya besar ya, bocornya besar, yes, perbedaan tekanan di antara jantung kanan dan jantung kiri itu kecil. Sehingga jadinya yes. malah tidak terdengar bunyinya. Dan itu biasanya Betul. jantung bocor itu usia 4 bulan ke atas. Nah, makanya Hmm. selalu Jadi saya kan bilang ke pasien kadang-kadang, saya, Mhm. Ibu sampai saat ini ya normal ya, sampai saat ini normal ya. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas, tumbuh kembangnya baik, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Ya, jadi kadang-kadang juga memang ada yang tidak terdengar juga ya, Dok ya. Jadi Iya, dokter benar. anak kadang-kadang juga kalau disalahin belum tentu benar juga, karena sebenarnya kadang-kadang ada juga yang silent ya, Dok ya, kelainan jantung itu. Iya, benar. Ketawanya nggak sengaja karena kita lihat kok nggak naik-naik berat badannya begitu ya, Dok ya. Ya. Salah satunya ya, Dok ya. Jadi kan sering Oke. Nah, sering sekali pasien juga dirujuk tuh sebelumnya sudah diobatin TBC dulu. Nah, kalau dianggap ini nggak betul, berat badan Dok. naik karena TBC, tapi sebetulnya belum tentu TBC. Yes. Misalnya dia ada kelainan jantungnya. Oh, Nah, kemudian gara-garanya itu kalau yang batuk biru, terus ya, Dok? nah kalau yang biru tuh saya sering dapat rujukannya orang tuanya bilang anaknya kalau menangis lama itu biru katanya. Nah, itu juga banyak Ah, juga yang kita bedakan diagnosa bandingnya itu adalah jadi dia tipe-tipe anak nih yang memang emosinya cukup tinggi, menangis lama, yes, kemudian dia tahan napas bisa yes. biru juga. Nah, itu sering dianggap Oh, jadi penyakit jantung biru. Nah, sering juga dirujuk oh seperti itu. iya betul. Ya, tapi Tadi kayaknya ada yang kepastiannya nanya ya itu ya. Ada yang nanya tapi ada. udah Nah, lewat. Gimana kliknya tadi? tentang tentang operasi katanya. Jadi Iya. ya kalau memang kita ragu ya, Dok, ini birunya karena dia nangis lama, karena dia nangis kejernahan napas lama, atau karena kelainan jantung, cari dokter Shirley ya. Cari dokter Shirley, cari di Kalau di Awabras ya, Dok Pekanbaru, ya. kalau di Kalau di Makassar cari dokter Pekanbaru. Isan. Iya. Iya. Baik, dokter, ada lagi nih diskusi saya sama orang tua ya. Dia tanya-tanya, ada sedikit komplain. Kan tadi kita sudah bilang agak susah loh diagnosis orang dengan kelainan jantung itu, kadang-kadang ada yang miss nggak kedengeran. Tapi ada juga yang bilang, "Dok, anak saya itu dari masih di dalam kandungan rajin ke dokter kandungan, tapi kok nggak ketahuan waktu lahir. Saya kayak nggak terima nih. Apakah kita bisa salahin dokter kandungan? Harusnya nggak bisa ya, Dok ya. Gimana tuh, Dok, ngomongnya, Dok, sama orang tua? Ngasih Nah, tahu jadi nih bahwa parent itu tidak mudah gitu loh. Ya. jadi sebetulnya kalau ditanya bisa ketahuan dalam kandungan atau tidak, sebagian besar itu bisa. Tapi seperti bocor di sekat bilik jantung, ASD, kemudian PDA, adanya saluran di antara dua pembuluh darah besar, itu nggak bisa ketahuan dari dalam kandungan. Karena semua Ya. janin dalam kandungan punya itu ya. Nanti menutup Ya. pangganya harus terakhir. Nah, yang saya sering bandingkan, kebetulan kan saya pernah sekolah di luar nih. Perbedaan kita di Indo dengan di luar nih, kita tuh suka Hmm. sungkan sama dokternya, suka nggak mau nanya, padahal kita bayar loh. Nah, jadi yang saya selalu Iya, bilang ke iya, iya. ibu-ibu, kalau cek kandungannya, jangan cuma ditanya, "Dok, anak saya laki perempuan, sehat nggak?" Jangan, Hmm. tanya, "Dok, jantung anak saya ini ada bocornya nggak? Dok, jantung anak saya ini Ya. lengkap nggak? Katupnya tertutup nggak?" Tanya aja sedetail-detailnya, karena kan posisi bayi itu kadang-kadang sulit.
kalau bayinya lagi muter, dokter juga kadang-kadang nggak semua bisa Betul. dilihat. Tapi kita berhak Betul. untuk bertanya, dokter tolong dong ulang sekali lagi, lihat lagi dong, Iya. anak saya lebih detail, kira-kira nggak ya dok, katanya. Jadi sebetulnya kalau ditanya bisa apa enggak, bisa, dan itu usia kehamilan 24 minggu ke atas. Ke atasnya. Walaupun Iya. sebenarnya memang sulit ya dok ya. Memang agak sulit kita mendiagnosis tegak bahwa ini ada kelainan jantung. Divonis gitu sebelum lahir itu memang sulit. Tetapi memang bisa Bisa di keadaan sebetulnya. tertentu ya dok Jadi ya. Ya. memang harus ada kandungan yang tepat, yang jam terbangnya memang tinggi untuk lihat jantung anaknya. Yes. Itu Jantung dokter janin apa ya, dok namanya? janin. Dokter Sebenarnya Veto ya. dokter kandungan bisa ya, rata-rata dokter kandungan harusnya bisa melihat detail Iya. semuanya. Mereka punya standar Ya. sendiri sebenarnya untuk memikirkan itu. Betul. Baik dokter. Lanjut ya dok ya. Hmm. Sekarang ada yang bilang nih dok, katanya atau biar itu dokter boleh, kadang-kadang juga ada tenaga kesehatan lain yang bilang begitu divonis nih anaknya ada jantungnya bocor, misalkan kelainan bocor, dia berobat lagi nih ke dokter lain atau ke tenaga kesehatan lain, dibilang udah tenang aja, nanti juga nutup sendiri. Itu dok, pernyataan yang berbahaya. Gimana nih dok? Iya, Biar biar periksa ya. Kita sering kayak parents gitu di ya. rumah tuh, supaya Nah, aware. pertama nih, Mom and Dad, kalau penyakit jantungnya tipe biru nih, anaknya udah biru, itu hampir tidak ada yang menutup sendiri. Yes, Ya, jadi kalau udah biru yes. anaknya jelas-jelas itu Tuh. nggak bakal nutup deh. Kalau dibilang kayak gitu nggak Catat mungkin. tuh. Kecuali kalau mukjizat Yes. ya. Nah, tapi kalau Ya. kelainan jantung tipenya yang bocor, lihat dulu. Kalau misalnya ada lokasi-lokasi bocor jantung itu yang lokasinya memang bisa menutup sendiri dan ukurannya kecil, besar kemungkinan. Tapi itu kalau menutup sendiri rata-rata di bawah umur 2 tahun. Kalau anaknya sudah di Oke. atas 2 tahun, hampir tidak bisa juga menutup sendiri. Susah juga. Oh, ada limit Jadi waktunya ya, sebaiknya Dok tetap ya? kontrolnya, iya. Jadi sebaiknya Yes. tetap harus Dan kontrol ke dokter jantung teratur. kalau kontrolnya kira-kira berapa lama nih, Dok? Kalau kita mau tahu dia nutup atau enggak, per berapa lama? Per tahun kah, Dok? Atau Nah, tergantung bocor jantungnya. Kalau tipenya hmm, misalnya ASD, VSD, saya lihat juga kasusnya. Kalau misalnya hmm, bocornya kecil, kemudian anaknya misalnya baru umur misalnya baru di bawah 1 tahun ya, kadang-kadang saya bilang, Bu, udah ya, kontrol 3 bulan saja, 6 bulan 3 saja. bulan. Apalagi kalau Betul. pasiennya jauh di daerah kan Riau besar ya. Nanti saya serahkan Betul. kepada dokter anaknya untuk bantu saya untuk melihat tumbuh kembang anaknya. Tetapi jika tumbuh kembang anaknya terganggu, bocornya besar, biasanya saya suruh kontrol lebih cepat. Bisa 1 bulan sekali lah. Hmm. Karena Udah di sini indikasi di kita Riau tutup ya, terus Dok terang ya? kolaborasinya enak nih dengan dokter anaknya semua. Jadi sebulan ya dok, nanti pasiennya suruh kontrol, tolong dibantu kontrol ini, gitu. Berat badannya, Oke, obat-obatnya tolong Dok. dilanjutkan seperti itu. Ya. Oke, itu berarti ya, Mama Mende catat. Jadi nggak semuanya yang bocor jantung itu nutup sendiri. Ya, terus kadang-kadang karena beri keyakinan nanti juga nutup, katanya orang, akhirnya telat ya dok ya. Telat begitu Iya datang ke betul. dokter jantung anak, malah udah nggak bisa ditutup. Nah itu yang kasihan. Oke, nah sekarang dok, kalau kita punya pasien dengan bocor jantung, harus diapain sih supaya jantungnya jadi normal dok? Kan gitu Nah, bocor pertanyaannya dari orang tua. ya. Ya, Nah, penyakit jantung itu kan sebenarnya kalau yang biru tadi, yang saya bilang tipe biru dulu nih, kan ya tipe B. sebagian besar rata-rata harus dioperasi. Nah, supaya Ya, normal, kita harus dioperasi. Nah, operasinya ya. pun, maksudnya jangan khawatir, ada yang 1 tahap, ada yang 2 tahap, ada yang 3 tahap, semua dijalankan saja. Ya, mudah-mudahan kalau hasilnya bagus, nanti benar-benar ada pasien saya nih, yang udah operasi 2 kali, Ya. kateter 2 kali, bagus anaknya sampai sekarang. Ya, jadi Halo. jangan menyerah Ya. untuk itu. Tapi kalau tipe yang tidak biru, kalau misalnya bayi masih kecil, itu masih berharap kita bisa menutup sendiri. Tapi jika tidak menutup sendiri, kelainan tidak biru itu ada yang bisa ditutup dengan kateter intervensi. Jadi artinya Oke. dimasukkan alat dari paha sampai ke jantung, kemudian dimasukkan alatnya. Dan yang sering pasien tanya ke saya adalah kalau udah dipasang, dilepas lagi nggak alatnya? Nah, saya selalu bilang, Ya, ya gimana tuh? mereka takut kateter bakal dilepas lagi. Saya selalu bilang, itu mudah-mudahan kalau posisi alatnya aman, kita Mhm. pantau selama 1 tahun pertama nggak ada masalah, alatnya tidak akan kita lepas lagi. Dan berdoalah bahwa anaknya cocok dengan material alat yang kita pasang lewat kateter. Tapi kalau Oke. ternyata memang kateter tidak bisa, maka jatuhnya operasi. Oke. Jadi memang ada dua ya kemungkinan Iya, intervensi itu ya dok ya. iya, Bisa
transkateter itu tanpa operasi, bisa juga dengan operasi ya dok ya. Kalau Ya, gitu berarti betul. dibuka dinding dadanya dan dioperasi kalau yang bocor ya ditambal Betul. bocornya. Kalau yang tertukar ya dibalikan begitu ya pembuluh darahnya begitu ya dok ya. Nah, Iya. sekarang kalau sudah dikoreksi nih dok, contohnya setelah ditutup nih bocor jantungnya lewat kateterisasi jantung begitu. Memangnya anaknya sudah normal ya, seperti anak normal, dia sudah boleh berkegiatan normal dok, Nah, gitu. kalau yang ditutup dengan kateter, kateter itu ada Ya, dua. Ada kateter ini yang untuk diagnostik, ada yang untuk ya. mengobati. Kalau dia sampai Oke. tahap diagnostik saja, berarti kita belum selesai. Kita akan lanjut ke tahap operasi. Tapi kalau misalnya Ya. tahapnya adalah terapi, pengobatan akhir, maka nanti anaknya bisa Hmm. beraktivitas seperti biasa. Nah, kan Hmm. kalau pasien nih ada yang bisa saya tanyain kalau remaja atau ibu-ibu. Saya suka tanya, Ya. kalau habis di kateter apa sih Bu rasanya? Bahkan Ya. ada satu anak orang Medan ya, 2 kali saya pasang selang 6 bulan, dia masuk nggak temen orang tua, santai banget. Saya tanya, dek, Aki sudah saya dek sakit nggak? Dia bilang, enggak Ya. kok dok, cuman ya gitu-gitu aja, kata dia. Enak yang terasa-terasa Oh. sedikit saja. Ketika saya pasang kedua pun saya tanya, enggak dok, aman katanya. Jadi ternyata setelah alat itu dipasang, kalau anak yang memang Hmm. nggak bisa ngerasa dia itu nggak ada apa-apa. Tapi beda memang dengan orang tua yang kekhawatirannya lebih tinggi, begitu dipasang dia bilang, aduh dok ada genyut-genyutan, aduh dok agak nyeri sedikit gitu. Nah dibandingkan Ya. lagi dengan anak yang kecil, pasien saya baru setahun 2 tahun, Hmm. habis selesai saya pasang kateter, Ya. besok dia udah manjat tuh, jendela di kamar ruang rawat. Jadi saya rasa sebenarnya Ya. Ya. mungkin nggak ada yang dirasa. Nah Ya. kecuali ketika dokternya melakukan intervensi, ketika dia tusuk Hmm. daerah paha, kadang-kadang kan Ya. susah tuh cari pembuluh darahnya. Nah, di situ Betul. kadang-kadang tusuknya agak berkali-kali, pasien sempat ada 1-2 yang bilang agak merasa ganjel sedikit di pangkal pahanya dan itu kira-kira butuh waktu 1 sampai 2 minggu sehingga dia bisa berjalan normal. Terkadang kayak agak Oh. pincang dia 1 sampai 2 minggu. Tapi itu Hmm. biasa terjadi pada pasien-pasien yang sulit kita cari akses pembuluh darahnya. Kalau untuk Hmm. kateter. Nah, kalau untuk Kalau pasien yang pasca operasi? operasi, nah Hmm. kalau operasi kalau di Pekanbaru, kita kerjakan masih kasus yang non-sianotik, jadi yang tidak biru. Itu juga pasien Ya. biasanya, kan itu nanti kan ada penggunaan mesin bypass, kemudian tulang iganya Betul. memang nanti dibuka, dipotong. Itu butuh waktu 3 bulan sampai Hmm. penyambungan tulangnya baik. Nah, sehingga Oke. selama 3 bulan pertama itu aktivitasnya betul-betul harus dijaga sekali. Jangan sampai anaknya ditinju temennya, jangan sampai dia jatuh, karena belum belum Oh, ya. betul-betul pulih. Nah, tapi Belum kembali terlalu kepada kuat usia. sambungannya ya. Iya, Hmm. saya perhatikan lagi kembali kepada usia. Kalau Hmm. kecil anaknya, itu recovery-nya jauh lebih cepat dibanding ibu-ibu yang dioperasi jantung. Kalau ibu-ibu Oh, dioperasi oh jantung itu ya. 6 bulan datang ke saya masih sakit, semua sakit. Tapi kalau anak Hmm. kecil 2 tahun, 3 tahun, itu kontrol sebulan pertama anaknya udah biasa saja. Hanya mungkin dia takut Hmm. sama saya ketika diperiksa, tapi dia udah bisa Ya. beraktivitas seperti biasa. Jadi Bapak Ibu Hmm. sekalian, kalau memang punya anak kecil dengan kelainan jantung, dan jika usianya dan berat badan sudah cukup, perlu dikerjakan, Hmm. kerjakan, ikut saja gitu. Jangan tunggu lebih besar lagi. Karena ternyata penyembuhannya juga lebih lama, rasa sakitnya juga jadi lebih lama gitu. Betul. Dan terlalu banyak komplikasi nanti ya dok ya, kalau makin telat-telat ya dok Betul. ya. Ah, dok, kalau untuk setelah operasi atau setelah intervensi itu untuk dia ke fully kegiatannya seperti anak normal itu butuh berapa lama? Apakah ada perbedaan antara intervensi dengan operasi dok? Karena kan kita Kalau tahu sendiri nih, hmm, anak-anak itu kan nggak bisa ya, diem, maunya lari dan tadi kayak tadi tuh naik ke jendela apa. Nah itu apakah oke ya dok pada awal-awal setelah ditutup atau butuh waktu berapa gitu yang normal dok? Supaya yang di rumah oke. tuh tahu kalau punya kelainan jantung bawaan dok. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya yang intervensi, sebenarnya kalau 1 hari pasca tindakan, kita Mhm. biasanya itu sudah lakukan eko. Kalau alatnya mau lepas, artinya migrasi, tidak pada posisi yang maka best ke alat yang pada posisinya, maka 1 minggu, kemudian sebulan, posisi alat aman, silakan beraktivitas seperti biasa. Nah, ini Full nih, ya normal. iya, silakan full. Nah, kalau untuk operasi memang harus lebih dijaga 3 sampai 6 bulan.
Itu betul. 3 Betul sampai harus 6. bilang ke guru sekolahnya, tidak ikut dulu pelajaran olahraga. Kemudian Ya, teman-temannya juga diminta jangan deket-deket dulu, jangan sampai kesenggol, jangan sampai jatuh seperti itu. Tadi ada yang nanya, Dokter oke. Iksan takut lupa tuh. Tadi ada Ya. anaknya usia 3 tahun 10 bulan ya Ibu. Katanya ada VSJ 6 sampai 7 mili. Anaknya 3 Mhm. tahun. Ibunya tanya aktivitasnya perlu dibatasi atau tidak. Nah, kalau Sebelum 3 ditutup ya. tahun sebelum ditutup Hmm. 6 sampai 7 Ya. mili ini tergolong sedang ke besar, tapi nanti harus dilihat lagi evaluasi secara keseluruhan. Kalau Ya. aktivitas seperti ini sebenarnya nanti anaknya sendiri akan mengkompensasi. Kalau dia rasa capek, maka dia akan langsung berhenti sendiri. Tapi memang anak-anak dengan VSD ini resiko untuk terkena nanti namanya infektif endokarditis, infeksi kan cukup besar. Apalagi yang Mhm. penyakit jantung biru. Jadi ibu-ibu diharapkan jangankan sakit jantung, sekolah sekarang aja batuk pilek sakit gampang kan. Nah, kalau yang Mhm. anak sakit jantung ini mungkin pakai maskernya agak rajin, hajinya dijaga. Karena kalau kena batuk nanti gampang kena radang Mhm. paru. Nah, kena Ya. radang paru nanti kumannya sampai kemana-mana ke katup jantung, jadi makin besar lagi resikonya. Iya. Gitu. Ya, tadi ada juga nih dok, saya karena udah berulang dia bertanya, kan sudah dioperasi katanya dok, AVSD repair. Apakah kalau katup yang sudah diperbaiki bisa rusak kembali dok? Itu pertanyaannya dari tadi ibu siapa ini? Ya. Apakah bisa dok katanya? Sebetulnya ini eh, kalau penyakit jantung bawaan, bukan penyakit jantung Mhm. rematik ya, bawaan, Ya. katup yang sudah diperbaiki dan hasilnya baik, mestinya dia Mhm. tidak rusak lagi gitu. Tidak kembali rusak, Kecuali kalau betul dia ya dok ya. terkena infeksi yang lain. Kan tadi dijelaskan di awal sama Dr. Shirley katanya ada dua tuh, ada penyakit jantung Mm-mm. bawaan, ada yang didapat. Yang didapat ini karena infeksi. Nah, yang infeksi berulang ini bisa merusak katup lagi ya dok ya, walaupun sudah Iya, betul. diperbaiki. Jadi meskipun Tetapi dia kalau yang sudah, AVSD, mhm, mm-mm. Jadi meskipun kalau AVSD nih, kalau udah diperbaiki mhm, mestinya nggak rusak lagi. ya, gitu ya Ada Bunda pasien ya. saya tuh Dokter Iksan yang dari Boston Mhm. itu. Darlan, apa Yes, kabar? banyak ini pasiennya Kebetulan dokter bergabung papanya orang semua. Medan, mamanya orang US. Jadi tahap pertama Oh, kemarin kami sempat PDA stenting di Pekanbaru. mhm. Habis di PDA Apa stenting, diagnosisnya kemudian dok? pindah ke Amerika. Nah, terus kata di bapaknya ada WA tuh di Boston Garland. Ingat kok Pak. Oke. Oh ya, Iya. saya mau ingatkan ini buat moms and dad di rumah, kalau mau bertanya di anu ya, di pertanyaan jangan di chatting ya. Kalau di chat kadang-kadang kita nggak lihat nih. Kalau di pertanyaan ini saya sudah bisa baca. Boleh saya ke pertanyaan dulu ya dok ya sebelum ke Ya, diskusinya lagi boleh ya? silakan. Boleh. Oke, pertanyaan pertama nih. Dok, anak saya ASD Hmm. dari RAC 06 ya. Dok, anak saya ASD 7,3 sampai 9, usianya 14 bulan. Setiap tidur berkeringat banyak banget nih sampai basah bantalnya. Nah, terus nggak tahu pertanyaannya apa, dia cuma memberitahukan itu. Dia nggak bertanya. Oh, mungkin pertanyaannya kenapa Umur, berkeringat umur mungkin ya? berapa tadi? Apa? Umur Umurnya berapa tadi, Dok? 14 bulan. 14 14 bulan. bulan. Iya, Oke. Dok, iya. jadi pertanyaannya kenapa dia keringat gitu ya kali ya? Iya, Atau ya, gimana kenapa ngatasinnya? katanya? Apakah apa ada hubungannya keringat itu dengan kelainan VSD-nya begitu dok? Oh. Atau mungkin nanyanya 14 bulan gimana tuh cara ngebatasin aktivitas supaya nggak keringet kali ya? Bisa. Dia bilang kalau lagi tidur katanya dok, Oh, sampai lagi basah tidur ya. katanya. Oke, Ya, jadi prinsipnya kalau anak-anak kecil memang kan terhadap dinginnya lebih kuat ya dibanding orang dewasa. Mereka cenderung berkeringat daripada kita dan mereka 14 bulan ini ya, pada fase aktif-aktifnya. Nah, ditambah ya, dengan bocor jantung begini, ya memang keringatnya akan lebih banyak. Jadi dia ya, karena flow ke paru-parunya juga jadi lebih banyak. Jadi dia cenderung lebih ngos-ngosan. Jadi ya, lebih berkeringat lah intinya. Nah, ya, untuk membatasi aktivitasnya kalau pas tidur sih nggak bisa ya. Paling kita ini kan orang tua suka takut anaknya kedinginan. Jadi kalau ya, 14 bulan kasih selimut tebal-tebal orang anaknya kepanasan. Itu saya praktekkan dengan anak ya, saya sendiri 3 tahun ya. Saya takut dia kedinginan gitu. Ternyata enggak tuh. Malah saya kasih AC, saya ya. kedinginan dia kepanasan. Padahal nggak ada sakit jantung Oke, gitu. Jadi lihat juga anak-anak ini jangan-jangan bukan karena jantungnya. Memang kadang kita ya, orang tua terlalu over nih sama anak-anak. Dikasih selimut, ya. dikasih apa sebenarnya dia tidak kedinginan gitu. Sejujurnya dok, karena paham di masyarakat itu, kalau sering berkeringat itu di
kepalanya itu jangan-jangan sakit jantung. Begitu loh. Karena saya sudah berapa kali ketemu keluarga yang begitu ngomongnya, dok anak saya itu suka berkeringat, jangan-jangan ada kelainan jantung. Begitu. Jadi ya mungkin ibunya berpikir ada hubungan antara keringat dengan bocor jantungnya ya dok ya. Oke, next question ya, saya buka lagi. Pertanyaan berikutnya, dokter, anak saya VSD dari Medita Ratna. Dokter, anak saya VSD 6-7 mili, usianya 3,10 tahun. Oh, Mau itu masuk udah kujawab tadi. playgroup. Oh, Bukan yang tadi ya? bukan. Ya, Mau itu masuk yang masuk playgroup PAUD, ya katanya. benar. Ya, ada yang perlu dibatasi nggak katanya kegiatannya, dok? Ini tadi yang saya jawab tadi dok, yang 3 tahun 10 bulan. Nggak usah Ya, Bu, 6-7 mili tadi saya bilang kalau memang dia ada masalah dia akan berhenti sendiri itu. Cuman tadi pakai oke. masker, yang sakit tadi yang saya jelasin. Yes. Oh ya betul-betul ya. Mm-mm. Jadi yang penting hindari dari infeksi, gitu ya dok ya. Hmm. Lengkapi imunisasinya supaya nggak gampang sakit, begitu ya dok ya. Terus tadi ada Oke, pasien yang nanya nih, mungkin ya, kelewat tadi dokter Iksan ya. Anaknya ya, operasi ya. ASD November lalu, lukanya masih bernanah. Ini operasinya di mana ya Bu? Jadi pertama November, sekarang udah bulan, udah lama ya. Jadi harusnya kalau misalnya operasi dari bulan November, kalau benar dia akan kontrol ke dokter, bedahnya itu 1 sampai 2 minggu pasca operasi. Nah, Yes. jika dan perlu jahitan maka dia akan dijahit. Tidak perlu jahitan maka perawatan lukanya harus benar. Nah, yang sering terjadi ketika Oh. penyembuhan luka, anak tuh suka gatel. Jadi orang tua mesti bilang Hmm. ke anaknya jangan digaruk, apalagi kalau kuku anaknya hitam-hitam kotor. Jadi bilang ke anaknya, nak, potong kukunya, ibunya juga diusap-usap aja kalau gatel. Nah, satu lagi yang Hmm. bikin luka bekas operasi itu tambah gatal, kalau misalnya berkeringat panas. Kemudian orang tua suka takut Yes. nggak mandiin anaknya pasca operasi. Nah, itu Ah, tambah itu gatel nomor satu. lagi. Jadi ingetin, Yes. abis operasi boleh mandi, cuman mungkin suruh duduk di kursi, ibu yang mandiin, siram aja semua, nggak apa-apa gitu. Yang penting Hmm. anaknya tidak berkeringat, ini pun yang tadinya berkeringat gatel jadi nggak gatel. Nah itu Iya. timbul karena ada infeksi. Paling banyaknya biasa karena tangan kita biasanya. Waduh, banyak yang nanya di Yes. sini loh, banyak Tapi kelewat, kalau jadi bingung kan Sob ya. iya, tuh tolong nanyanya jangan di chat, jangan di komen. Oh. Nanyanya pada di komen jadinya kelewat ya dok ya. Dok, Terus tadi ada yang jadi nanyain kalau juga dok, memang apa bernanah, gitu? kalau Lanjut. bernanah, jadi cepat ke dokter anu lagi ya dok ya, ke dokter bedah lagi ya. Ya, Jangan ditunggu ya. sampai parah nanahnya, jadi telat ya Kalau dok nggak ke ya. dokter bedah pun ke dokter anak boleh. Biasa nanti kita Ya, kasih salep antibiotik kalau masih ringan. yes. Kalau memang lukanya cukup berat, kadang kita ambil Hmm, kulturnya, kita ambil nanahnya, kita kirim ke lab, infeksinya apa, kita cocokkan antibiotik dengan kumannya. yes. Terus tadi ada Ini yang ada nanya nih dok, pertanyaan, ah, hmm, dokter dulu deh, mirip terus mirip sama pertanyaan, nyatet tadi. ya. Mirip pertanyaannya tadi, anak Setov 6 bulan, kalau tidur suka berkeringat, apa ada hubungannya? Ya sama ya dok ya, karena Tadi ya. orang yang dengan bocor Hmm. jantung itu, effort untuk dia bernafas itu lebih susah, makanya dia berkeringat lebih banyak ya dok ya. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi dok yang dokter catat mungkin? Tadi nih ada yang bilang anaknya 8 Hmm. bulan pakai NGT ya Bu Yes. ya. Tiap kali minum susu muntah terus. Nah kalau ini masih banyak nih Bu yang dilihat. Pertama, susu yang diminum apa? Kalau susunya yang Ya. yang tinggi kalori, nggak usah nyebut brand lah ya. Contoh sebut aja deh, nggak apa-apa. Misalnya nyebut brand. Harus di Pokoknya kalau endorse nih. susu yang tinggi kalori deh, itu cenderung lebih kental. Jadi kadang-kadang Yes. belum sempat diserap dengan anaknya, belum sempat dicerna, keluar lagi. Nah, kemudian yang sering terjadi adalah kita harus hitung intervalnya dan jumlahnya. Anak itu Hmm. butuh waktu untuk minum. Jadi kalau kita kasih jeda 2 sampai 3 jam. Tapi kalau sudah 8 bulan, kasih jeda minumnya 3 jam. Jadi sempat dulu dicerna. Nah yang sering terjadi dengan orang tua adalah mereka tidak memiliki interval dan jumlah. Dia tuh harus dihitung. Jadi kan orang tua kan nggak ngerti hitungnya. Jadi datang ke dokter anaknya. Langsung. Minta dokter anaknya menghitung jumlah intervalnya. Misalnya contohnya 90 mili per 3 jam. Nah nanti dilihat ini yang 90 mili per 3 jamnya cocok apa enggak sama anaknya, apa durasinya mau kita Ya. panjangkan, apa jumlah, itu semua di setel, dihitung sama dokter anaknya. Dan biasanya Baik. memang kalau pakaian GT kadang-kadang memang ada muntah 1 kali sehari. Oh ya.
Mm. Apalagi kalau Mungkin kenyangan. Anak saya pakai NGT teranu ya. 6 bulan. Jadi saya tahu tuh pasti ada Oh, muntah 1 kali sehari dia. Minum susu 3 kalori baik. juga muntah 1 kali sehari. Iya, iya. Oke, dokter, boleh saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok ya? Ini Ya, ada yang silakan. bertanya di kolom pertanyaan, katanya kalau PDA itu apakah kateter atau operasi? Nah, PDA Ibu dilihat umurnya umur berapa. Kalau PDA, kalau misalnya bayinya masih di bawah 3 bulan, tergantung kalau dia prematur atau cukup bulan, kita lihat masih ada kemungkinan untuk atau enggak. Tapi kalau usianya sudah lebih besar daripada itu, kita lihat berat badannya. Kalau berat badannya bisa naik terus, dan kemudian kita bisa tutup lewat kateter, minimal berat badan 6 sampai 8 kilo, kita tutup pakai kateter. Tapi kalau terlalu besar, sementara berat badan anaknya nggak naik-naik, ya operasi jatuhnya. Iya. Ada indikasi dok yang mana PDA yang bisa kita tutup tanpa kateter atau yang mana yang boleh yang harus pakai operasi, yang mana yang boleh pakai kateter dok? Itu pertanyaannya. Nah, tipenya itu biasanya minta dokter anaknya sih evaluasi. Jadi dokternya akan melihat bentuk PDA-nya dari eko, kemudian dia lihat ukur besar ampula aortanya. Dokter jantung punya ukur-ukurannya sendiri, memungkinkan atau tidak bisa lewat kateter atau tidak. Kalau dan biasanya kita lihat ya, kalau misalnya bayi-bayi dengan PDA besar misalnya dok ya, udah dipasang NGT, kita pengennya sih kateter gitu, tunggu 6-8 kilo tapi nggak bisa-bisa juga dan masih besar aja, ya udah operasi saja. Karena kurang lebih resikonya sama, karena PDA kan operasinya operasi jantung tertutup, tidak pakai mesin bypass, jadi resikonya kurang lebih sama. Jadi tetap kita harus periksa dulu ke dokter jantung ya dok ya untuk menentukan ini PDA-nya bisa ditutup atau tidak dengan tanpa operasi begitu dok ya. Memang mama yang di rumah itu harus tahu bahwa trennya kita ini dokter jantung anak kalau bisa menutup tanpa operasi trennya. Tapi kalau ternyata memang harus operasi ya apa boleh buat, itu jalan terakhir ya gitu dok ya. Terus tadi Iya. ada pertanyaan dari mams di rumah, boleh nggak harus nggak dia ngasih tahu ke gurunya kalau anaknya punya kelainan jantung bawaan katanya yang sudah diintervensi Ya, kalau dia pergi sekolah. jadi kalau untuk di sekolah harus dikasih tahu ke gurunya bahwa anaknya ada kelainan, supaya nanti gurunya aktivitasnya jadi olahraganya ringan gitu, bukan yang bersifat kompetitif lah. Ya, Artinya kalau kompetitif kan kalau dia berasa nggak enak dia maksain, yang penting saya menang gitu. Tapi ya, kalau yang untuk perjalanan olahraga hari-hari ambil nilai boleh. ya. Oke, Aduh, banyak yang nanya jadi tuh dok, hanya kelewat kayaknya. olahraga. Ya, Banyak yang nanya tadi, banyak. cuma kelewat sama saya nggak sempat baca. Iya, banyak dok pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaannya dari dapur Hanabi Diana. Dok, apakah hubungan kebersihan gigi dengan device yang sudah dipasang di jantung, apakah ada potensi infeksi? Ya, itu dok. Ada nggak potensi infeksi Oke. dari gigi katanya? Oke, jadi kalau gigi memang kita kalau lebih terutama untuk pasien-pasien yang mau operasi, sebetulnya kesehatan gigi harus dijaga. Kalau yang tidak operasi pun sebenarnya asal gigi itu bisa nimbulin infeksi kemana-mana. Jadi sebaiknya Iya. memang kegiatan kebersihan gigi harus dijaga betul. Ini teman-teman, maaf saya lihat di rumah kalau bertanya jangan di chat. Kadang-kadang kelewat ya. Tanyanya di question ya, Q&A ya. PDA tadi Oke. usia 4 tahun dok. Bagaimana? Ada yang kepotong tuh dok, saya nggak kebaca ya. Ya, karena terlewat dari chatnya ya. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau berikutnya dari Ya. Ibu Ragil ya. Ragil Kurnia Ardian. Dok, kalau anak didiagnosis pulmonal stenosis bisa membaik nggak tanpa operasi? Nah, itu dok pertanyaannya. Tanpa Nah, kalau operasi, bisa nggak? Kalau pulmonal stenosis, kalau gejalanya tergantung lokasinya di mana. Kalau lokasinya di katup, maka itu ada kemungkinan bisa di balon. Tapi lihat dulu derajatnya. Kalau derajatnya ringan, biarkan saja. Karena biasanya tidak mengganggu aktivitas. Tapi kalau derajatnya berat atau sedang keberat mengganggu aktivitas, kita akan balon. Tapi Tuh, kalau berarti pulmonary stenosisnya bukan di katup, di atas atau di bawah katup, jadinya operasi. jadi Sama masih ada dokter ini kemungkinan ada, bisa nggak operasi ya, dok iya ya. Jadi betul. kalau bisa ketemu dulu nih sama Dr. Sally, dicek dulu apakah di mana ini.
yang Iya, stenosisnya. Stenosis itu maksudnya sempit ya dok ya? iya Yang sempitnya itu di betul. sebelah kanan. Oke, kita kembali ke Dok topik sama dulu ini ya dok kayaknya ya. ada Afifa Sebelum nggak ya? ada Ada apa? pasien Afifah nggak ya? Atau papanya Haifa? Oh, kalau Afifah ada nih pasien boleh saya bergabung. nih. Dipanggil siapa namanya dok? Hafifah. Afifah ada nggak? Iya. Kalau Atau papanya ada Haifa? Hafifah, boleh dong bergabung. Hafifah ini dulu PSD ya dok ya? Pasien Pasien PSD VSD, sudah operasi. jadi udah operasi, dia hebat semangatnya. Jadi sekarang dia malah pengen sekolah rehab medis. Hebat hebat ya, Jadi karena dia sudah merasa bayangkan rehab dulu medis ya. kan dia harus mengangkat kaki orang, terapi apa. Padahal dia Ya. sendiri jantungnya dibuka ya. Tapi bisa tuh, Oke. dia semangat. Tuh. Ada tuh. Ada dok tuh apa tuh? Afi Ya boleh, Tiffany itu kali ya? boleh kamu request join supaya kita bisa share di sini. Afifa request join dong. Sharing di sini. Bisa ya? Ya, sambil Masuk deh. menunggu Hafifah bergabung dok. Kan tadi topik kita utama itu apa saja yang harus dipantau ya dok ya? Apa yang harus dipantau kalau anak sudah dilakukan intervensi? Jadi sudah punya kelainan jantung, kita lakukan intervensi. Nah terus dia mau sekolah nih, supaya sekolahnya aman, apa aja sih yang harus dipantau? Oh yang begini nih udah ada bahaya, yang begini ada masalah, begitu dok. Oke. Apa dok yang harus dipantau dok? Nah, jadi kalau misalnya anak tersebut dokternya katakan, Afifa udah request tuh, dok katanya. Oke. Kita kasih Kalau gabung dulu misalnya, Hafifah ya. kalau misalnya anak tersebut dokternya bilang operasi sudah selesai, sudah tuntas, nah itu masih lebih aman. Paling 3 sampai 6 bulan pertama aktivitas fisik dibatasi, kemudian kasih surat ke gurunya bahwa ini memang tidak bisa aktivitas berat. Tapi kalau ternyata nanti operasi masih butuh tahap kedua, tahap ketiga, nah itu memang mesti ekstra hati-hati sih dok. Nah itu tunggu sampai selesai dulu lah. Paling dibatasi betul-betul. Mungkin ikut pelajaran olahraga nggak dulu gitu. Hai Afifa. Halo, Cantik sekali. Sehat nak? Alhamdulillah sehat dokter. Oke, pas banget. Dokter umur berapa waktu itu dioperasi? Operasinya baru kemarin pas umur 18 dok, bulan November 2021. Sekarang usia? 19 tahun menuju 20 tahun. Oke, boleh di-share dong pengalamannya. Hafifah itu didiagnosis punya kelainan jantung dari usia berapa? Dikasih obat apa selama ini? Bagaimana persiapannya menghadapi operasi supaya orang tua di rumah, mama SD di rumah yang punya anak kelainan jantung bawaan itu lebih kuat begitu. Oh, tuh lihat tuh Hafifah aja bisa survive dan sehat sampai sekarang. Boleh di-share dong? Afi didiagnosis kelainan jantung itu umur 5 tahun kalau nggak salah dok. Tapi pertama diagnosisnya penyempitan pembuluh darah. Terus abis itu didiemin kan karena nggak mengganggu, Afi nggak biru, nggak pernah pingsan dan lain-lain. Jadi dibiarin aja awalnya. Terus pas Afi SMP gitu, biasa kan batuk, pilek, demam. Terus ke Eko Hospital, ketemu dokter Budi apa siapa kalau nggak salah gitu namanya. Terus di stetoskop kan, terus kata dokternya kayaknya ada kelainan jantung bu, saya rujuk ke dokter Shirley ya gitu kan. Terus pas ketemu dokter Shirley, ternyata kasus yang sebenarnya itu bocor VSD. Terus kata dokter Shirley, yang sempit dulu siapa? Yang bilang jangan sebut nggak ingat tapi dokter ya, intinya dokter gitu ya. Iya dokter. Oh iya, bukan salah dokter. Dokter lain maksudnya. Terus iya dokter lain. Oke. Terus waktu itu dokter Shirley udah bilang operasi ya gitu kan, tapi terus udah janjian sama dokter Fuad waktu itu ya dok di Eko Hospital. Terus Afi masih takut waktu itu dan karena belum merasa Afi nggak sakit kok gitu kan, jadinya Afi nggak usah dulu. Terus berlanjut kehidupan Afi sampai Afi
sekolah kemarin, terus magang di butik, terus Pak Hafi ketusuk jarum, dok, jarumnya nancep, terus harus operasi kan langsung. Terus pas itu baru Hafi tahu, oh ternyata operasi itu nggak serem sama sekali. Jadi sama dokter bedahnya juga kan nggak boleh Afi dibius total kan karena masih ada kelainan jantung. Terus disuruh balik lagi ke dokter Shirley, ternyata emang udah harus operasi, jadi ya udah timbul keberaniannya. Oke, nah ini apa yang harus di share tuh, selalu orang tua ya kadang-kadang overprotectivenya itu malah takut sama anaknya kalau dioperasi. Padahal sebaliknya ya dokter Celia, justru di operasi itu mempercepat dia normal kegiatannya, normal kerja jantungnya, normal pertumbuhannya, begitu ya dok ya. Baik, ada komentar dokter Shirley? Afi kemarin sakit nggak sih? Pas selesai operasi, pas Afi di CVCU, pas baru sadar itu sakit sejujurnya. Tapi semuanya tuh kan ada di kepala ya dok. Kalau misalnya sakitnya dipikirin bener-bener sakit. Tapi Afi kayak udah nggak apa-apa, sakitnya hilang kok. Sakitnya nggak lama-lama kan, minum obat penghilang rasa sakit juga. Kalau boleh tahu berapa lama dirawat setelah post operasi? Afi dari antigen sampai selesai operasi kemarin cuma 1 minggu dok. 1 minggu tuh ya, Mom and Dad. Jadi di rumah itu nggak usah takut, 1 minggu selesai operasi udah bisa pulang lagi dan udah bisa beraktivitas normal. Sekarang aktivitasnya normal kan? Normal dok. Oke. Afi waktu pulang dari rumah sakit udah bisa jalan kayak biasa nggak? Aktivitas kayak biasa nggak? Bisa. Sampai berapa lama tuh baru bisa? Bisa. Afi kan operasi November, terus Afi bulan Desember akhir ambil rapor waktu itu ke sekolah. Afi udah naik tangga kok dok. Oh iya, good job. Nah, ini pertanyaan dok dari orang tua di rumah. Baru-baru saya dapat pertanyaannya. Nah, dok, apakah anak saya yang udah operasi ini boleh berenang? Itu yang paling banyak tuh. Boleh sepak bola, boleh naik sepeda. Itu 3 itu suka ditanya. Gimana tuh dok jawabannya dok? Sama saya satu lagi tambah, boleh bawa motor nggak? Ya, boleh. Bilang boleh kalau punya SIM. Betul. Jadi biasanya paling safe, aman kalau di dokter bedah kan 3 bulan nyatu semua tulang-tulang yang tadinya dibuka. Tapi saya selalu bilang ke pasien saya, dengan catatan hasil ekonya semua baik, klinis tidak ada keluhan, 6 bulan biasanya dok. 6 bulan ya, 6 bulan dia sudah aktivitas fully activity yang ya. ringan, bukan yang berat. Oh, bukan itu. Baik. Motor boleh, sepeda boleh. Yes. Ada saya baca, saya di-share oleh Dr. Fatul Wahab dari Kalimantan kemarin mau presentasi tapi batal. Itu ada saya lihat berapa bulan sampai berapa tahun kita harus follow up pasien-pasien dengan kelainan jantung. Kalau mau dibuka boleh ya dok ya. Ada saya mau share namanya Starship Hospital. Starship Hospital itu di Starship Hospital itu kita bisa lihat hampir semua penyakit jantung. Berapa lama kita harus follow up, sampai berapa tahun ke depan dia harus follow up, dan follow up-nya apa saja. Itu nanti boleh dibuka kalau Mom and Dad mau tahu di rumah ya. Oke. Mungkin ada lagi tambahan dok yang dokter mau tambahkan? Atau dari Afi mungkin ada yang tulis di situ, kata anaknya saya toh WA konservatif, nggak bisa dioperasi katanya. Oh, iya. Saya bilang ya kalau memang pemeriksaan yang konservatif nggak bisa dioperasi, Ibu sabar aja. Yang penting jaga kebersihan anaknya, kesehatan anaknya supaya dia bisa bertahan dengan kualitas hidup yang lebih baik ke depannya. Yes. Dibikin senang anaknya. Ya, jadi memang kita harus akui ya dok ya bahwa ada beberapa kelainan jantung bawaan yang betul-betul final, kita mau koreksi juga berisikonya sangat tinggi, tapi tidak dikoreksi juga memang anaknya ada kelainan jantung bawaan. Nah yang seperti ini ya nanti terapinya hanya paliatif ya dok ya, hanya konservatif. Kita lihat gejalanya saja, sesak dikasih obat sesak, begitu ya, infeksi dikasih obat infeksi. Tetapi untuk dilakukan operasi lebih lanjut terlalu beresiko mungkin ya dok ya.
terlalu Iya. beresiko dan angka keberhasilannya mungkin tidak terlalu besar. Ya, saya akan ucapkan selamat buat Afi ya, sudah selesai dan mudah-mudahan dari sekarang ke depan produktif hari-harinya dan lebih sehat makin hari ke hari ya. Oke, Iya, dokter, terima kasih juga dari Afi untuk Dokter Sherly dan dokter-dokter yang membantu penyembuhan Afi kemarin. Iya, sukses ya, mudah-mudahan. Nak. Sip. Amin, makasih dok. Makasih ya. Thank you. Oke, baik. Dokter, saya rasa waktu diskusi kita sudah cukup. Saya butuh closing statement, Dok, dari dokter. Apa yang kira-kira perlu disampaikan ke orang tua mengenai kelainan jantung bawaan ini dari A sampai Z yang tadi kita sudah bahas, Dok, supaya mom and dad di rumah yang punya anak-anak dengan kelainan jantung bawaan itu nggak khawatir lagi. Udah lihat contohnya langsung dari Afi, udah banyak juga penjelasan dari dokter. Silakan, dokter. Cepet juga closing, enak juga jadi Bunda Korla ya ternyata. Baru pertama kali nih live. Tapi Harus enak rajin, langsung Dok. dijawab pertanyaannya soalnya. Betul. Nah, jadi kalau closing treatmentnya, statementnya intinya kalau kita sebagai orang tua, kita Yes. bertanggung jawab moral bahwa kita sudah diberikan anak, kita bertanggung jawab untuk membantu anak tersebut dengan kualitas hidup yang lebih baik. Ya, jadi itu selalu saya bilang sama orang tua, selama kita hidup Pak, Bu, tolong diagnosis anaknya, dikerjakanlah tahap-tahapannya, semuanya selanjutnya serahkan kepada Tuhan, anaknya bisa selamat atau tidak. Itu sih pesan saya. Intinya sekarang kalau di Pekanbaru, Dok, nggak usah khawatir, nggak ada cerita nggak punya uang, nggak bisa berangkat, itu nggak ada. Kami kebetulan di Dinas Kesehatan Provinsi kami sangat membantu, jadi pasien-pasien yang tidak mampu itu bisa dibantu. Banyak cara lah intinya untuk membantu pasien, tinggal kesiapan orang tuanya mau anaknya ditolong atau enggak. Oke, ya berarti tidak ada alasan ya. Kalau orang tua mau sehat, datang ke dokter Sherly, nanti dibantu bagaimana caranya supaya anaknya bisa dikoreksi kelainan jantungnya. Baik, saya rasa pertanyaan masih sangat banyak, Dok. Masih sangat banyak. Jadi, kalau mau bertanya langsung ke dokter Sherly, silahkan di add IG-nya, Instagramnya ya, di Sherly, apa tadi, Dok? Cardio, Dok. Pets Cardio ya, Sherly Pets Cardio. Boleh. Jadi nanti tolong di add, terus nanti kalau mau bertanya boleh bertanya langsung via Instagramnya beliau. Biasa kalau di ke DM saya selalu juga. balas kok. Selalu Ya. di DM selalu dibalas. Ya. Oke. Dan Oke. saya boleh juga terus nanti kalau memang ada pertanyaan Instagramnya ke apa? Sebutin juga dong. ya, Instagram saya juga apa ya? Saya lupa nama Instagram saya. Nanti saya buka dulu. Oke. Nah, Dok, nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan juga ke UKK Kardiologi Anak, ini UKK Kardiologi Anak itu adalah wadah tempat berkumpulnya seluruh dokter jantung anak yang ada di Indonesia. Nah, itu adanya di UKK Kardiologi Anak IDAI. Silahkan juga bertanya ke UKK Kardiologi IDAI jika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dipertanyakan. Saya rasa cukup sekian dulu live Instagram dari UKK Kardiologi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terima kasih banyak kepada Dr. Sherly, semua penjelasannya. Yes, dan juga pada Afif ya, Afif ya. Iya. Terima kasih sudah ikut bergabung dengan kita, sudah sharing-sharing. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, lain kali ketemunya langsung ya. Siapa tahu saya mau ditraktir sama Dr. Sherly begitu ya. Siap. Jadi lain kali kita ketemu di Pekanbaru. Sampai ketemu di acara live IG UKK Kardiologi Anak berikutnya. Selamat sore. Salam sehat. Salam sehat ya.